Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang menjelang sore. Di sini saya akan coba mengupdate aplikasi Exambro yang pernah saya buat. Terakhir saya buat aplikasi Exambro agar bisa menampilkan Google Form dan tidak bisa keluar dari situ kecuali soal dan jawabannya di reset. Kemudian terakhir juga saya buatkan disable split screen dan itu work. Alhamdulillah tidak ada kendala. Dan kali ini saya akan coba untuk menambahkan eh, screen admin, di mana di situ kita bisa mengedit token yang akan digunakan, kemudian kita juga bisa mengedit durasi dari ulangan yang akan ditampilkan di aplikasi Exambro. Masih menggunakan project yang sama, Exambro di Kodular yang kemarin. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa perubahan, hanya saja untuk database dari token dan durasi itu tidak menggunakan Google Spreadsheet ya. Saya masih kesulitan cara mengupdate per selnya itu. Nah, oleh karena itu saya gunakan yang menurut saya lebih mudah, yaitu dengan menggunakan apa namanya, Airtable ya. Ya, Airtable, Airtable. Kalau di sini namanya apa nih? Database spreadsheet kalau nggak salah. Nah, iya ini. Nah, ini. Baik, untuk tampilan screen satu tidak ada perubahan. Kemudian yang tampilan di ini di token. Untuk tampilan di token ini tidak ada perubahan sebenarnya. Hanya saja kita tambahkan uh, database spreadsheet untuk mendownload token yang akan digunakan untuk diinputkan untuk masuk ke halaman apa namanya, ujian dan halaman ujian aja. Nah, di sini saya tambahkan screen admin itu supaya kita bisa mengedit input edit token yang akan digunakan dan juga mengedit durasi ulangan yang akan ditampilkan. Kita tambah add screen di sini, tambah screen dan saya sudah buat di sini admin, screen admin. Ini tampilannya seperti ini. Screen admin ini bisa dihilangkan title visible-nya ya, di disable, hilangkan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini biasa ya. Jadi untuk ini admin kita pilihnya center, alignment horizontalnya center dan vertikalnya juga center. Jadi semuanya bisa di tengah-tengah seperti ini. Backgroundnya putih. Kemudian di sini tambahkan label 2. Ini juga label 2 copy. Di bawah label kita buat horizontal arrangement. Di dalam horizontal arrangement ini ada text box ini untuk memasukkan token ujian sekaligus untuk menampilkan token ujian yang sedang digunakan. Kemudian tombol update untuk mengupdate token yang akan diganti. Kemudian di sini ada space, kasih 30 pixel height-nya. Kemudian di bawah label 2 copy ini ada kita bikin yang sama, horizontal arrangement. Di dalamnya ada text box 2 dan di sini ini text box 2 ini fungsinya untuk menampilkan durasi ujian yang sedang digunakan dan juga bisa diedit di sini. Kemudian tombol update-nya. Kemudian kita tambahkan spreadsheet ini, tarik ke dalam, kemudian nanti akan muncul ini. Kita bikin dua spreadsheet apa namanya, database. Yang satu untuk token, yang satu lagi untuk durasi. Nah, di spreadsheet ini itu kita diminta untuk memasukkan API key, kemudian base ID, table name, dan view name. Untuk API key ini
kita samakan ya, token maupun durasi ini samakan, API key dan base ID dan table name ini disamakan semuanya. Karena kita pakai tabel yang sama di spreadsheet. Cara bikin di spreadsheetnya gimana? Kita buka saja airtable.com, kemudian login, kemudian buat databel, buat tabel, kasih nama Exambro, ya, kasih nama Exambro di sini diklik aja lah, kemudian bisa diganti di sini namanya apa gitu. Nah kemudian tabel dan apa namanya baris dan kolomnya kita ganti, kolom namanya ini yang ini diganti jadi token ya, edit field di sini, klik edit field token gitu. Kemudian ininya single line text, kemudian di save. Kemudian yang ini juga sama, edit field durasi single line text, save. Ini kalau ada tambahan di ke bawahnya ini hapus aja. Nah, biarkan ini hanya 2 record yang ada di tabel ini. Lanjut, bagaimana cara mendapatkan API key-nya dari sini? Nah, caranya adalah kita buka ini apa namanya akun, menu akun, kemudian diklik akun. Nah, kemudian di sini teman-teman klik go to developer hub, diklik ya, nanti di sini tinggal copyin aja ya. Sini muncul, copy, kemudian paste di API key ini. Nah, di sini paste. Kemudian untuk mendapatkan base ID-nya gimana? Untuk mendapatkan base ID itu coba lihat base ID. Oh ya. Untuk base ID ada di sini. Sebentar. Help. Kemudian API documentation. Nah, ini base ID-nya ini. Di double klik, copy, kemudian masuk ke pastekan di sini. Table name-nya di sini saya pakai nama ini, tabel 1. Ini bisa teman-teman ganti. Di sini tabel 1. Pastikan ini sama aja. Ini tinggal di rename aja ya. Spreadsheet 1 token ini di rename, kasih nama token gitu. Nah, ini juga durasi sama. Yang jelas API key, base ID, table name itu harus sama. Nah, itu aja tambahannya. Terus di blok programnya gimana? Nah, di blok programnya pertama-tama ini kita kan akan menampilkan apa namanya token dan durasi yang sudah diinputkan di database ya. Untuk menampilkan token dan durasi ini gimana caranya? Nah, di sini di text box 1 kita akan menampilkan token. Nah, caranya gimana? Caranya ini. Pakai blok inisialis. Nah, inisialisasi ini kita panggil spreadsheet 1 token, get cell, row numbernya baris keberapa? Di sini barisnya kan ke 1 ya, dia cuma ada 1. Row numbernya 1, kolom name-nya samain. Nama kolom yang akan diambilnya ini token berarti. Nah, token sini token. Kemudian call spreadsheet 2 durasi. Sama, tinggal kolom name-nya aja yang berbeda, durasi seperti itu. Nah, kemudian setelah ini di call spreadsheet 1, maka when spreadsheet 1 token got cell, ini dari mana sih dapatnya? Dari sinilah. Nah, spreadsheet 1 token, nah ini when spreadsheet 1 get got cell, yang ini ya, got cell, klik, ingat yang ini got cell karena ini kita manggil get cell, maka di sini when spreadsheet 1 got cell ketika cell didapat. Kemudian apa? Set text box 1 text. Jadi set text box 1 text, set text yang ada di
textbox 1 dengan apa? Isi dengan apa? Dengan ini. Dengan get value dari uh, row 1 di kolom token gitu. Kemudian satu lagi, when spreadsheet 2 durasi got cell, ini tinggal ditambah set textbox 2 text, ya, isi textbox 2 dengan nilai yang didapat dari ini get cell. Gitu. Nah, selesai. Ini adalah script untuk menampilkan token dan durasi yang sedang jalan atau yang sedang aktif. Nah, kalau untuk merubahnya gimana? Nah, untuk merubah kita pakai when button one click. Atau triggernya itu ada di button ya. Nah, jadi logikanya ketika button update 1 ini diklik, maka kita uploadkan ini isi dulu oleh kita diisi dengan token yang kita inginkan. Misalnya tadi 0001 diketik, kemudian klik update gitu. Nah, ketika diklik update, apa yang harus terjadi? Nah, di sini dipanggil lagi set cell. Call spreadsheet 1 token. Ingat, jangan ketuker ya, ini token yang button 2-nya durasi. Jadi set cell. Nah, isi cell atau update cell baris 1 kolom token dengan value dengan nilai apa? Dengan nilai yang ada di textbox 1. Gitu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kan token ya. Nah, when cell change, nah ini kan call set cell. Maka ketika token cell change, ketika token value-nya itu sudah berubah, maka apa yang akan ditampilkan? Di sini saya memanggil notifier. Notifier untuk ngasih tahu bahwa token berhasil diupdate. Kemudian setelah ngasih tahu, dipanggil ulang lagi ini yang dipanggil ulang seperti tadi ini ya, yang ini nih. Panggil ulang call get cell 1 token. Nah, ini dipanggil ulang lagi. Get cell row number 1 column name token. Gitu. Panggil ulang. Nah, terus apa lagi? Dan dia nanti akan kembali lagi scriptnya ke sini untuk menampilkan textbox 1 dengan isi token yang sudah diganti seperti itu. Nah, untuk button 2 pun sama posisinya. Ini bloknya sama. Blok scriptnya sama. Ketika button 2 diklik, maka set cell. Spreadsheet 2 durasi, set cell. Baris 1, kolom durasi. Isi dengan value, dengan nilai. Dari mana? Dari textbox 2. Ini kan textbox 2 ya. Nah, ini textbox 2. Di sini saya isi hint-nya ini, hint dengan kata-kata loading gitu supaya kayak sedang meloading data gitu. Nah, kemudian terakhir apalagi ya? Udah ya. Udah simple seperti itu. Nah, ini sekarang tinggal backpress. Ketika tombol back diklik, maka aplikasi akan kembali ke tampilan token. Nah, perubahan selanjutnya ada di token ya, di halaman token ini. Kalau kemarin kita pakai spreadsheet, sekarang kita pakai spreadsheet Google maksud saya, kita pakai Airtable. Nah, sama aja sih. Jadi prinsipnya kayak gini. Nah, ini jadi kita si ini mana ya? Visible kan dulu nih. Visible. Nah, label 2 ini akan diisi dengan
nilai token. Ya, akan diisi dengan nilai token. Teksnya tuh akan diisi dengan nilai token ketika ketika apa? Ketika si screen token ini diinisialisasi, maka dia manggil spreadsheet 1 mendapatkan untuk menampilkan sel di baris 1 kolom token. Nah, ini di sini call, panggil. Setelah di call, apa? When spreadsheet 1 got cell, ketika udah dapat nilainya, maka apa? Set label 2 text, set label 2 text. Jadi teks di label 2 ubah ke dalam apa? Ke dalam value atau nilai dari token yang sudah dipanggil ini. Kayak gitu. Kemudian ketika ini kan logikanya, ketika textbox 1 sama dengan label 2, maka token benar. Kemudian aplikasi akan membuka halaman mapel. Nah, di sini untuk login admin, saya masih saya ngasih contohnya ini dengan password atau token yang mati, nggak bisa diganti. Itu dituliskan di blok scriptnya itu, bintang admin gitu. Teman-teman bisa aja nanti sebagai latihan lah, nanti tambahkan aja di di sini di page admin ini tinggal tambahin aja, copy aja ini duanya, token admin gitu, token admin. Nanti di database-nya tambahin lagi di sini admin gitu. Itu nanti buat latihan teman-teman aja lah yang belum paham gitu, yang pengen di supaya si password adminnya ini bisa digonta-ganti gitu ya. Nah, jadi nanti si token akan ditampilkan di teks label teks ini. Logikanya nanti ketika yang dimasukkan ini adalah sama dengan label teks label 2 ini, maka user akan diarahkan ke screen mapel. Nah, ini else if yang ketiga ini yang kedua ya. Jika textbox 1 ini sama dengan bintang admin, maka user akan diarahkan ke halaman admin gitu. Token admin benar dan notifikasi token admin benar. Tapi jika tidak kedua-duanya, maka token salah gitu. Simple seperti itu. Ini backpress ini tinggal di copy aja lah, copy paste. Ketika tombol back diklik, maka dia akan kembali ke apa nih? Iya ya, ini udah di token ya. Bisa close screen aja lah, bisa. Close app lah, close app. Control, kemudian mana nih? Close application. Jadi ketika diklik back, user akan menutup aplikasi. Itu perubahan di layar token. Kemudian di selanjutnya itu perubahan itu ada di Maple ada nggak ya? Untuk di Maple tidak ada perubahan ya. Untuk di Maple tidak ada perubahan dan database-nya masih menggunakan database dari Google Spreadsheet ya. Ini tidak ada perubahan. Kemudian yang ada perubahan di web view-nya karena kita akan menampilkan timer ya, timer. Coba diberesin dulu deh. Nah, ini timer. Nah, untuk menampilkan timer di sini durasi ya ini kita tambahkan aja lah di sini. Teman-teman edit aja, tambahkan teks di sini label 2 gitu ya. Ini label 1 Exambro sama 1 Cidahu. Label 2 ini di untuk menampilkan durasi gitu. Durasi. Posisinya kalau saya ini. Jadi yang paling luar itu vertical arrangement ditimpa dengan horizontal arrangement.
Kemudian di dalam horizontal arrangement ada label 1 SMA Negeri 1 Cidahu. Kemudian di luarnya ada label 2 gitu. Jadi label 2 ini ada di dalam vertical arrangement di bawah. Kemudian diposisikannya di sebelah kanan di sini, right gitu. Baik, untuk database yang dipakainya oh ya, database-nya sama, spreadsheet. Kemudian ini juga sama, APK, base ID, table 1, ininya juga sama kayak yang pertama ya, disamain. Nah, ada satu apa namanya extension yang harus teman-teman tambahkan untuk menampilkan apa namanya timer ini, yaitu countdown timer ya. Countdown timer ini saya dapat dari ini yang gratis ya, ada channel YouTube-nya segala macam. Iya, ini. Tinggal klik, kemudian tambahkan, geser ke sini, tambahkan, nanti muncul di sini. Nah, next kita masuk ke block script-nya. Untuk durasi, karena kita kan harus mengambil info durasi dari database Airtable ini, ya. Kita masuk ke inisialis dan tambahkan ini. Spreadsheet 1, get cell, row number 1, row ini baris, kemudian kolom name-nya durasi. Nama kolomnya durasi ya. Durasi. Nah, sama kayak tadi lah. Jadi dipanggil dulu nih, get cell. Dapatkan nilai dari satu sel. Sel berapa? Sel baris 1, kolom durasi. Kemudian setelah di call, maka di sana ada apa namanya? Ini, selanjutnya ini. Got cell. When spreadsheet 1 got cell, nah ini di bawah dulu. Jadi ini biar urut sesuai eksekusinya, programnya. Nah, ketika got cell, when got cell, maka call countdown timer. Panggil countdown timer. Dari mana ini call countdown timer? Dari sini. Call countdown timer. Nah ini, countdown timer. Timernya berapa? Timernya adalah ini, dikali 60.000. 60.000 ini maksudnya dikali 1 menit ya. Jadi di timer itu 1 menit itu adalah 60.000 nilainya ya. Jadi ketika kita ngetikkan di sini 1 atau 10, berarti 10 kali 60.000. Berarti itu jadinya 10 menit gitu. Jadi 1 detik itu 6.000 poinnya kalau di timer ini. Nah, jadi makanya ini dikali 60.000. Nah, get value-nya dari mana? Dari sini. Klik get value gitu. Dikali 60.000. Kemudian setelah itu panggil lagi start timer. Start timer. Nah, kemudian ini timer sudah diperintahkan untuk jalan. Selanjutnya kita panggil countdown show. Countdown show ini ada di sini. Untuk apa? Untuk menampilkan timer yang sedang berjalan. Di mana? Di label 2. Ini label 2-nya ya. Yang ini label 2, label durasi ini. Jadi supaya dia tampil di sini. Caranya ini. When countdown timer countdown show, set label 2 text ke time show yang ini. Time show gitu. Nah, udah gitu. Blok script selanjutnya ini ada when countdown timer finish. Nah, ketika hitung mundurnya selesai, saya di sini tampilkan ini notifier, show message dialog. Message-nya waktu habis, bisa aja teman-teman tambahkan terima kasih sudah mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh gitu. Kemudian titelnya thanks, buttonnya oke. Nah, kalau show message dialog ini dia nggak ngefek ke apapun ya, dia hanya tampil
di oke langsung close. Nah, setelah muncul message dialog notifier, selanjutnya user akan diarahkan ke screen token. Jadi open other screen name token. Jadi begitu selesai beres tampil notif, kemudian di belakang layar dia kembali ke token, ke layar token. Selebihnya sama yang ini block script yang on app browse kemudian after choosing ini sama begitu ya. Itu saja mungkin dari saya, kemudian mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang masih menggunakan apa namanya, ujiannya masih menggunakan Google Form ataupun berbasis web. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi yang sudah dan sudah suhu, ya mohon apa namanya masukannya jika ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.